Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Jamie Suwilo. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan juga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, teka-teki mengenai mobil Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh ex-ketua BEM UGM yang bernama Tio Ardianto sekarang sudah terjawab. Dan usut punya usut, ternyata mobil Fortuner tersebut bukan milik dari Tio Ardianto itu sendiri, bukan. Tetapi ini merupakan mobil pinjaman ya. Catat, mobil pinjaman. Jadi kemungkinan besar si Tio ini bepergian kemana-mana biar terlihat keren, maka dipinjamilah mobil Fortuner tersebut. Dan pemiliknya itu bernama Siti Nuraini. Yang mana Siti Nuraini ini adalah adik besan dari kader salah satu partai yang kalah dalam Pilpres yang lalu. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya. Jadi tanpa saya kasih tahu pun teman-teman pasti sudah tahu siapa itu partai yang kalah dalam Pilpres yang lalu. Dan poinnya teman-teman, ternyata si Tio Ardianto, ex dari ketua BEM UGM ini, ternyata dia sudah berafiliasi dengan salah satu partai politik. Dia memiliki hubungan sangat emosional dengan kader-kader partai politik itu sendiri. Sampai-sampai mobil pribadinya pun dipinjamkan ke Tio ini, teman-teman. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah juru bicara BEM Fakultas Bersatu kemarin. Dia mengadakan konferensi pers. Makanya kita tahu ya kan, selama ini kan kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi setelah juru bicara BEM Fakultas Bersatu ini yang bicara, baru kita percaya bahwa ternyata mobil tersebut bukan milik dari Tio itu sendiri, teman-teman. Sudah bisa dibayangkan ya. Bagaimana kedekatan antara Tio Ardianto ini dengan kader-kader partai yang kalah dalam Pilpres tersebut. Kemudian teman-teman, yang lebih mengejutkan kita semua dari pernyataan sikap yang disampaikan oleh juru bicara BEM Fakultas Bersatu kemarin, yaitu mengenai dialog kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026. Esok ya, esok hari. Jadi acara ini diinisiasi oleh Tio Ardianto, ex ketua BEM UGM. Dan teman-teman tahu siapa aja yang akan hadir di situ? Yang akan hadir di situ adalah orang-orang yang selama ini menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Sebut saja Roy Suryo akan hadir esok. Kemudian Dr. Tifa, ada juga Repli Harun dan Said Didu. Inilah yang akan hadir esok di acara yang katanya bertajuk Dialog Kebangsaan. Dan jangan lupa ada juga tuh kader Partai Kebo yang akan hadir di situ. Dan ini sudah mengkonfirmasi ya bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengenai ada orang besar di balik ini semua
akan terjawab, teman-teman. Setidaknya dari apa yang disampaikan oleh juru bicara BEM Fakultas Bersatu ini ya teman-teman. Ini sangat seru sekali ini. Jadi tanpa kita buka pun akan terbuka sendiri siapa dalang di balik demo atau aksi mahasiswa yang selama ini ya. Jadi ternyata di aksi demo tersebut juga ada tuh kader-kader partai yang hadir di situ, terutama kader partai yang kalah pilpres. Ini sudah terang benderang ya teman-teman. Jadi mainnya udah agak sedikit kelihatan. Kalau kemarin-kemarin agak remang-remang ya, sekarang sudah hampir kelihatan gitu ya. Dan untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan atau pernyataan sikap yang disampaikan oleh BEM Fakultas Bersatu ya. Jadi ini juru bicaranya. Kita dengar dari awal sampai akhir supaya kita nggak gagal paham. Ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, ini baru mantap. Mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Ini baru Demikian, mahasiswa waras ya. pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Nah, ini teman-teman ya. Jadi ternyata di Indonesia ini ada mahasiswa yang berpikirnya ini kurang waras dan ada juga yang waras ya teman-teman. Jadi nggak semua itu nggak waras. Ada juga yang waras. Seperti rekan-rekan mahasiswa ini. Ini cara berpikirnya ini waras sekali teman-teman. Memang betul ada permasalahan-permasalahan di program MBG katanya. Tapi ini harus kita kawal terus dan supaya tepat sasaran. Begitu. Tidak seperti yang sebelah sana yang katanya MBG itu adalah maling berkedok gizi gitu kan. Kemudian SPPG adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Ini apa-apaan ini kayak gini ya enggak? Ini bukan mahasiswa yang berpikir kritis, ini merupakan mahasiswa yang ingin mengadu domba antara sesama anak bangsa ini teman-teman ya. Jadi ingin membenturkan antara rakyat dengan pemerintah. Mahasiswa yang berpikir positif ya seperti ini. Dia berpikirnya lebih luas dan melihat Indonesia ini ke depannya bagaimana. Tidak sepicik pemikiran mahasiswa yang mengadu domba, yang sering demo ya, demonya juga ditunggangi oleh partai-partai politik tertentu gitu kan. Jadi tidak murni untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak. Demonya ini ditunggangi oleh elit-elit politik seperti yang dikatakan oleh juru bicara BEM Fakultas Bersatu tadi. Jadi untuk masyarakat Indonesia harus hati-hati, harus bisa menilai ya, mana mahasiswa yang cerdas, mana mahasiswa yang hanya ingin cari panggung. A few moments later. Kok lulusan UGM gini-gini amat ya orangnya ya? Suka main drama. Aduh, ya dia mencoba memframing bahwasanya dia adalah korban, ya. Dia adalah orang yang menerima ancaman gitu. Tapi masyarakat udah gak terlalu bodoh. Gak terlalu bodoh, ya kan? Seolah-olah masyarakat itu akan bertindak ya dengan kejam, atau misalnya intelijen bertindak dengan kejam, TNI, entah polisi, entah orangnya Bapak Prabowo bertindak dengan kejam. Karena apa? Karena dia pernah bilang Prabowo Subianto lol. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku mau cerita dulu sama kalian. Kalian tahu aku punya seekor babi. Ya, jadi babi ini biar tahu kalian semua, babiku ku kasih nama. Kalau hitam babinya, ku kasih nama si Blacky. Kalau warna pink babinya, ku kasih nama si Pinky. Tapi ada satu babi, ya kan, mulutnya nggak bisa diam. Mengunyah terus, padahal nggak ada yang dimakan. Yang lain dikasih makanan babi, ya dia makan. Dia enggak. Yang dimakan taiknya. Bukan cuma taiknya doang. Taik dari teman-temannya pun dia makan. Bodoh kali babiku ini. Jadi ku kasih nama le babiku ini si Tiolol. Tiolol Ardiantolol. Bayangkan kalian saking menjijikkan dia, udah ku kasih nama Tiolol Ardiantolol. Ini aku tidak sedang mengacu kepada nama seseorang ya, enggak ya.
Ini aku sedang apa kalau misalnya di film-film, di sinetron-sinetron itu kan biasa ya gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan nama. Ini adalah cerita fiktif belaka, kan begitu. Nah, biar tahu kalian, ya kan, karena memang joroknya minta ampun ini babi, ya kan. Nah, babi ini akhirnya ku potong. Ku potong. Bayangkan kalian, disuruh makan nasi babi, ya dimakan tai. Disuruh berjantan, nggak mau. Iya kan, dijantani pun juga nggak mau. Lah, kalau kayak gini, apa untungku melihara babi ini? Pikirku begitu kan? Karena babi, ya kalau misalnya belum waktunya untuk dipotong, dia itu digunakan untuk menjantani babi yang lain atau dijantani supaya berkembang biak. Kalau jantan dia dipakai untuk menjantani babi lain. Kalau betina dia dipakai untuk dijantani supaya berkembang biak, kan begitu. Yang ketiga dipotong, kan begitu. Akhirnya biar tahu kalian, dia kuperiksa lah dia, ya kan, kok nggak mau berjantan lah babiku, kan begitu. Kok nggak mau juga dijantani, kan begitu. Curiga aku. Kuperiksa lah biar tahu kalian anak kelaminnya. Rupanya babiku ini bencong. Tenang.